Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang legenda Pasar Setan Gunung Lawu. Legenda panjang asal-usul Pasar Setan Gunung Lawu. Gunung Lawu, sebuah gunung megah yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, adalah tempat yang penuh misteri, legenda, dan keindahan. Bagi pendaki, Gunung Lawu dikenal dengan jalur-jalur yang menantang, pemandangan yang luar biasa, dan energi mistis yang sulit dijelaskan. Namun, di balik keindahannya, terdapat kisah-kisah mistis yang turun-temurun diceritakan oleh penduduk sekitar. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah legenda asal-usul Pasar Setan. Pasar Setan, menurut cerita, adalah sebuah pasar gaib yang hanya muncul di waktu-waktu tertentu dan kepada orang-orang tertentu. Tempat ini sering dikaitkan dengan suara gamelan, keramaian pasar, atau aroma masakan yang tiba-tiba muncul di tengah keheningan jalur pendakian. Namun, bagi masyarakat adat di sekitar Gunung Lawu, Pasar Setan lebih dari sekadar fenomena aneh. Ia adalah warisan gaib yang menyimpan pesan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan spiritualitas. Awal mula kerajaan gaib Gunung Lawu. Berabad-abad yang lalu, jauh sebelum jalur pendakian seperti Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang dikenal oleh manusia, Gunung Lawu adalah tempat yang dianggap suci oleh kerajaan-kerajaan kuno di Jawa. Di balik rimbunnya hutan dan tebalnya kabut, tersembunyi sebuah kerajaan gaib bernama Kerajaan Giri Lumut. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Kertaningrat, seorang raja yang dikenal bijaksana dan memiliki hubungan erat dengan kekuatan alam. Kerajaan Giri Lumut tidak seperti kerajaan manusia biasa. Penduduknya adalah campuran antara manusia yang telah menyatu dengan alam, makhluk gaib, dan roh penjaga gunung. Mereka hidup berdampingan dengan harmoni, menjaga keseimbangan alam Gunung Lawu. Kerajaan ini tidak terlihat oleh manusia biasa, karena diselimuti oleh kabut tebal yang tidak bisa ditembus oleh pandangan biasa. Setiap tahun, Kerajaan Giri Lumut mengadakan ritual besar untuk menghormati para dewa gunung dan menjaga keseimbangan alam. Dalam ritual ini, mereka membuka sebuah pasar gaib yang dikenal sebagai Pasar Luih, yang berarti, pasar lebih, atau pasar yang melampaui. Pasar ini tidak hanya menjual barang-barang fisik, tetapi juga energi spiritual. Barang-barang yang dijual di Pasar Luih bukanlah barang biasa. Ada kain yang tidak bisa terbakar, permata yang bercahaya di kegelapan, hingga makanan yang tidak akan pernah habis. Namun, ada satu aturan ketat yang harus diikuti. Pasar Luih hanya boleh dikunjungi oleh mereka yang diundang, dan barang-barang dari pasar itu tidak boleh dibawa keluar ke dunia manusia tanpa izin. Pelanggaran yang membawa kutukan. Kehidupan di Kerajaan Giri Lumut berubah ketika Arya Langit, putra Prabu Kertaningrat, melanggar aturan sakral kerajaan. Arya Langit adalah seorang pangeran muda yang penuh rasa ingin tahu. Ia sering mendengar cerita tentang kehidupan manusia di kaki gunung dan merasa tertarik untuk menjelajahi dunia mereka. Suatu hari, saat pasar gaib dibuka, Arya Langit mencuri beberapa barang dari pasar tersebut. Sebuah gelang yang bisa membuat pemakainya tidak terlihat, sekantong beras yang tidak pernah habis, dan sebuah gamelan kecil yang bisa dimainkan tanpa disentuh. Ia membawa barang-barang itu turun ke desa di kaki Gunung Lawu dengan harapan bisa membantu penduduk desa yang kesulitan. Namun, niat baik Arya Langit justru membawa bencana. Barang-barang gaib tersebut membawa aura yang tidak cocok dengan dunia manusia. Gelang tak terlihat menyebabkan seseorang menjadi serakah, beras tak habis menimbulkan pertengkaran karena pembagian yang tidak adil, dan gamelan gaib mengundang makhluk-makhluk dari dunia lain yang membuat desa dipenuhi oleh energi negatif. Ketika Prabu Kertaningrat mengetahui perbuatan putranya, ia sangat marah. Sebagai raja, ia bertanggung jawab atas keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia. Ia memutuskan untuk menghukum Arya Langit dengan mengusirnya dari Kerajaan Giri Lumut. Namun, hukuman itu tidak cukup. Prabu Kertaningrat juga mengutus Pasar Luih agar berubah menjadi Pasar Setan, sebuah pasar gaib yang penuh jebakan bagi manusia yang serakah. Pasar Setan di Gunung Lawu. Sejak saat itu,
Pasar Setan menjadi legenda di kalangan pendaki dan masyarakat sekitar. Mereka yang tersesat di jalur pendakian Gunung Lawu sering melaporkan mendengar suara-suara aneh, seperti suara pedagang yang menawarkan dagangan, tawa ramai, atau bunyi gamelan yang halus. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan orang-orang yang sibuk bertransaksi di tengah kabut. Namun, bagi mereka yang tergoda untuk mengikuti suara-suara itu, Pasar Setan bisa menjadi jebakan mematikan. Banyak cerita tentang pendaki yang tiba-tiba hilang di Gunung Lawu tanpa jejak. Penduduk sekitar percaya bahwa mereka telah terseret ke dalam dunia gaib Pasar Setan dan tidak bisa kembali. Penduduk lokal sering memberikan peringatan kepada pendaki. Jika mendengar suara-suara aneh di tengah pendakian, jangan menoleh atau mencoba mencari sumber suara. Tetaplah fokus pada jalur pendakian, dan jangan tergoda untuk mengikuti suara-suara itu. Pesan dari Pasar Setan. Meski terdengar menyeramkan, legenda Pasar Setan memiliki pesan moral yang mendalam. Pasar ini dianggap sebagai pengingat tentang pentingnya rasa hormat terhadap alam dan dunia yang tidak kasat mata. Gunung Lawu adalah tempat yang suci, dan manusia yang mendakinya harus melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa keserakahan atau niat buruk. Pasar Setan juga mengajarkan bahwa manusia harus tahu batas. Dunia gaib dan dunia manusia memiliki aturan masing-masing, dan melanggar aturan itu bisa membawa bencana. Kisah Arya Langit adalah contoh bagaimana niat baik sekalipun bisa menjadi bencana jika dilakukan tanpa pemahaman yang mendalam. Kesaksian nyata pendaki. Cerita tentang Pasar Setan bukan hanya legenda kuno. Hingga kini, banyak pendaki yang mengaku mengalami hal-hal aneh di Gunung Lawu. Salah satu kisah terkenal adalah pengalaman seorang pendaki bernama Dani. Dani dan teman-temannya mendaki Gunung Lawu pada malam hari. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara gamelan yang sangat jelas. Suara itu seperti berasal dari sebuah acara besar. Karena penasaran, mereka mengikuti suara itu, berharap menemukan sumbernya. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa tersesat. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka berjalan dalam lingkaran, kembali ke tempat yang sama berulang kali. Dengan rasa takut, mereka memutuskan untuk berhenti dan berdoa. Setelah beberapa saat, kabut tebal yang mengelilingi mereka perlahan menghilang, dan mereka menemukan jalur pendakian yang sebenarnya. Ketika mereka menceritakan pengalaman itu kepada penduduk setempat, mereka diberi nasihat untuk selalu membawa niat baik dan menjaga sikap saat mendaki Gunung Lawu. Legenda Pasar Setan Gunung Lawu bukan hanya cerita mistis untuk menakut-nakuti. Ia adalah bagian dari warisan budaya yang mengingatkan manusia untuk hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan spiritual. Jadi, jika suatu hari Anda mendaki Gunung Lawu dan mendengar suara-suara aneh, ingatlah untuk tetap rendah hati dan hormati keajaiban alam di sekitar Anda. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.